Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 8 Februari 2023, hari biasa pekan biasa kelima. Manus sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 7 ayat 14 sampai 23. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, dalam sabda Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengejutkan banyak orang dan murid-muridnya dengan mengatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Saudari-saudaraku yang terberkati, dalam kitab Imamat bab 11 dituliskan dengan jelas hewan-hewan mana saja yang haram dan yang tidak. Menyentuh hewan-hewan itu pun bisa membuat najis. Tuhan Yesus memberikan makna terdalam dan menyeluruh tentang aturan haram, halal, dan najis itu. Bagi Tuhan Yesus, hukum-hukum itu dimaksudkan untuk mengajar orang-orang dari Perjanjian Lama tentang pentingnya mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah, yaitu mempersembahkan persembahan yang hidup, yaitu tubuh dengan hati nurani yang bersih dan pikiran yang bersih dan perbuatan yang bersih. Maka Tuhan Yesus mengajak orang-orang untuk setahap lebih maju dalam membawa persembahan kepada Tuhan, yaitu tidak hanya cukup mempersembahkan dan membedakan hewan kurban sesuai ritual keagamaan saja untuk pendamaian dirinya dengan Allah, akan tetapi orang harus sampai pada sikap pertobatan sejati, mempersembahkan tubuhnya untuk melaksanakan kehendak Allah. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau memanggil kami semua kepada kekudusan. Semoga kami sanggup mengabdi Engkau dengan kasih yang tulus dan berbahagia menikmati karunia kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.